Hola Mina! Di video kali ini saya akan bahas siapa kaisar sihir sebelum Julius Novachrono atau kaisar sihir ke-27. Kaisar sihir merupakan sebuah gelar atau posisi paling tinggi dalam kekuatan militer kerajaan Clover. Dia bersama para anggotanya yaitu kesatria sihir bertugas menjaga keamanan dan melindungi keselamatan penduduk kerajaan Clover. Hingga saat ini diketahui sudah ada 28 kaisar sihir, tapi hanya kaisar sihir pertama dan terbaru saja yang sudah diketahui identitasnya. Kaisar sihir pertama adalah Lumiere Silvamillion, lalu kaisar sihir terbaru atau kaisar sihir ke-28 yaitu Julius Novachrono. Kekuatan kaisar sihir sudah tidak bisa diragukan lagi. Mereka memiliki kekuatan dahsyat yang mereka gunakan untuk kepentingan kerajaan Clover. Tapi apakah kalian penasaran siapa sebenarnya kaisar sihir sebelum Julius Novachrono? Tidak ada informasi apapun terkait hal ini, tapi kita akan coba uraikan dan prediksi siapa sebenarnya kaisar sihir ke-27 itu. Posisi kaisar sihir sendiri kita asumsikan biasa diisi oleh seseorang yang sudah berumur sekitar 30 tahunan. Hal ini dilihat dari Fugoleon dan Nozel yang dikatakan menjadi kandidat terkuat yang akan segera menjadi kaisar sihir selanjutnya. Fugoleon saat ini berumur 30 tahun dan Nozel berumur 29 tahun. Artinya di umur mereka saat ini mereka sudah memenuhi syarat untuk menjadi kaisar sihir. Mereka hanya tinggal menunggu beberapa tahun lagi untuk mempersiapkan diri dan mematangkan mental. Umur ini sangat penting di dunia Black Clover. Kita sudah tahu bahwa mana dan energi kehidupan itu saling berkaitan. Semakin tua seseorang maka kekuatan dan mana mereka akan menurun sangat drastis. Oleh karena itu umur 30 tahunan ini cocok untuk memulai memimpin para kesatria sihir melindungi kerajaan. Umur 30 tahunan ini pun merupakan usia emas bagi kesatria sihir. Julius sendiri saat ini sudah berumur 42 tahun. Jika dia menjabat sebagai kaisar sihir sejak umur 30 tahun, artinya dia sudah menjabat selama 12 tahun. Gelar kaisar sihir sendiri sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. Saat itu Lumiere dinobatkan sebagai kaisar sihir karena berhasil menyelamatkan kerajaan Clover dan mengalahkan iblis kuno yang tidak lain adalah Leigh. Artinya dalam waktu 500 tahun itu sudah ada 28 orang yang menjadi kaisar sihir. Dan jika kita bagi, bisa dikatakan rata-ratanya setiap kaisar sihir menjabat kurang lebih selama 17 tahun. Berarti seharusnya Julius saat ini sudah mulai mencari suksesor atau penerusnya. Poinnya adalah selama masa jabatan Julius ini bisa diperkirakan masih ada 1 atau 2 mantan kaisar sihir yang masih hidup. Jika kaisar sihir menjabat di umur 30 tahun, maka sekitar umur 40 tahunan awal kaisar sihir sebelumnya pun sudah mencari pengganti dan bersiap pensiun seperti Julius saat ini. Julius saat ini sudah memimpin sekitar 10 tahun. Itu berarti kemungkinannya kaisar sihir sebelumnya saat ini umurnya sudah menyentuh angka 50 tahun atau akhir 40 tahunan. Nah, ada satu orang yang umurnya cocok dengan kriteria itu, atau bisa dikatakan umurnya cocok dengan kaisar sihir sebelum Julius ini. Dia adalah Kaisar Grand Forca. Saat ini dia berumur 49 tahun, hampir mencapai 50 tahun. Kaisar Grand Forca adalah kapten skuad kesatria sihir Purple Orca. Dia merupakan kapten pengganti setelah kapten sebelumnya yaitu Gweldre Poizot yang dilengsarkan karena dinyatakan sebagai seorang pengkhianat. Ada beberapa poin penting yang membuat saya memprediksi bahwa Kaisar Grand Forca adalah mantan kaisar sihir sebelum Julius. Tapi sebelum pembahasannya dilanjut, Mimin mau minta dukungannya untuk channel kedua Mimin. Nama channelnya yaitu Toynesia. Channel yang dibuat khusus untuk anak-anak. Jadi bagi kalian yang punya anak, adik, keponakan, sepupu, dan cucu, bisa bantu subscribe dan tonton videonya. Untuk linknya sudah dicantumkan di deskripsi dan kolom komentar. Oke, terima kasih banyak Mina. Poin pertama, ada pada alasan kenapa dia ditunjuk sebagai kapten kesatria sihir di usia dia yang sudah terbilang tua. Apa alasan dan dasar penunjukan itu? Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa semakin tua seseorang, maka semakin lemah dia. Karena mana dia sudah sangat berkurang drastis. Hal ini pun sempat diungkapkan oleh Teresa, bahwa umur seseorang mempengaruhi mana mereka. Tapi anehnya Kaisar tetap dipilih menjadi kapten pengganti di usianya yang cukup tua. Lalu apa alasannya? Kemungkinan alasannya karena dia memang memiliki pengalaman memimpin sebelumnya. Bahkan saat itu bisa dikatakan dia memimpin seluruh kesatria sihir sebagai kaisar sihir. Jadi walaupun sekarang dia sudah berumur, tapi dengan pengalaman memimpinnya dan kemampuannya yang tersisa, dia bisa menjalankan tugasnya sebagai kapten skuad kesatria sihir Purple Orca dengan baik.
Ditambah saat itu pergantian kaptennya sangat mendadak. Wakil kapten sebelumnya yaitu Ser Klagner belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang kapten. Bahkan dia pernah dikalahkan oleh Zora dengan mudah. Jadi pilihan paling tepat adalah menunjuk Kaiser Grand Forka untuk kembali dari masa pensiunnya. Poin selanjutnya yaitu bisa dilihat dari kebiasaan Yuki Tabata yang sangat senang menamai karakternya menggunakan bahasa Jerman. Contohnya Lich, Nach, Morgan, Lagner, dan Kaiser itu sendiri. Uniknya Yuki Tabata tidak asal memberi nama, tapi dia selalu menyesuaikan arti nama dengan si karakter. Contohnya Lich yang memiliki arti cahaya. Lich sendiri ibarat sebuah cahaya bagi para elf. Ditambah Patrick seorang pengguna sihir cahaya pernah menyamar menjadi sosok Lich. Lalu Nacht yang berarti malam merepresentasikan sosok dia yang kelam dan seorang pengguna sihir bayangan. Lalu Morgan yang berarti pagi merepresentasikan sosok dia yang menginspirasi banyak orang. Dia pun pengguna sihir cahaya. Lalu Lagner yang berarti pembohong. Pembohong di sini ditunjukkan ketika Lagner dikalahkan oleh Zora, dan saat itu Zora mengambil identitas Lagner dan mengaku sebagai Ser Lagner untuk mengikuti ujian kesatria sihir kerajaan. Lalu Kaiser sendiri jika dalam bahasa Inggris berarti Emperor, atau dalam bahasa Indonesia adalah Kaisar. Dari sini bisa saja membuktikan bahwa Kaiser Grand Forka berhubungan dengan Kaisar, di mana dia merupakan mantan Kaisar sihir sebelum Julius. Poin lainnya ada pada tanggal lahir Kaiser dan Julius yang ternyata hanya beda 1 hari saja. Julius lahir pada tanggal 15 Oktober, sedangkan Kaiser tanggal lahirnya 1 hari sebelum Julius, yaitu pada tanggal 14 Oktober. Memang tahun lahir mereka berbeda. Tapi jika kalian perhatikan, ini bisa saja menjadi sebuah pertanda atau foreshadow bahwa hal itu merupakan sebuah urutan, di mana urutannya itu sebelum Julius adalah Kaiser. Artinya Kaisar sihir sebelum Julius bisa saja memang Kaiser Grand Forka. Tapi ini mungkin hanya kebetulan, tapi bisa juga ini mengandung arti di mana mereka memang secara berurutan menjadi Kaisar sihir. Lalu ada poin atau petunjuk terakhir yang menurut saya ini paling kuat. Hal itu ada pada ucapan Fugoleon kepada Kaiser. Saat Fugoleon melawan Kaiser yang sedang dirasuki elf, Fugoleon memanggil Kaiser dengan sebutan Lord Kaiser. Kita sudah tahu bahwa kata Lord digunakan untuk seseorang yang memiliki jabatan tinggi, seperti raja, dan bahkan Kaisar sihir pun disebut dengan Lord. Tidak terkecuali Julius, dia dipanggil Lord Julius atau Julius sama jika dalam bahasa Jepang. Bagi seorang Fugoleon yang berasal dari keluarga bangsawan, tentunya cukup aneh juga memanggil seseorang dengan sebutan Lord jika orang itu tidak memiliki kasta lebih tinggi dari dia, kecuali jika orang itu memang memiliki kasta lebih tinggi dari dia, dan hal itu tidak akan menjadi aneh lagi jika Fugoleon memanggil seseorang dengan sebutan Lord. Dari beberapa poin tadi bisa kita simpulkan bahwa Kaisar sihir ke-27 atau Kaisar sihir sebelum Julius Novachrono adalah Kaiser Grand Forka. Saya pun punya prediksi liar bahwa nanti Kaiser Grand Forka ini kemungkinan akan menjadi Kaisar sihir lagi, atau bisa dikatakan menjadi Kaisar sihir sementara menggantikan Julius setelah Julius terungkap merupakan seorang Lucius Zogratis yang menjadi villain utama di final arc nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain tentang siapa Kaisar sihir sebelumnya, terutama sebelum Julius? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan tentang siapa Kaisar sihir ke-27 atau Kaisar sihir sebelum Julius Novachrono. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.